Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor atau misteri yang berjudul Persugihan Pocong Keliling. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu dukungan dengan cara subscribe, like, share, dan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel Yadi Aindo, video-video terbaru, cerita-cerita horor. Dan untuk kelanjutannya, ikuti terus cerita-cerita horor ini yang berjudul Persugihan Pocong Keliling. Duloh melancarkan aksinya di rumah Juragan Rahmat. Pagi yang cerah. Hari ini para tukang datang lebih awal. Mereka melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas. Tak lupa Duloh sudah menyiapkan jamuan untuk para tukang yang akan bekerja hari ini. Tadi pagi, Duloh sempat ke warung Pok Ani, sekedar memborong macam-macam gorengan dan aneka macam kue basah yang akan dia suguhkan untuk para tukang. Para tukang bekerja dengan giat dan telaten. Pekerjaannya sangat rapi. Duloh sangat puas dengan hasil kerja para anak buah Udin. Tidak sia-sia dia memakai jasa Udin dan anak buahnya. Duloh, semen sudah habis. Tolong ya, pesankan untuk hari ini, ucap Udin pada Duloh. Oh, oke. Nanti akan aku pesankan, apalagi yang sudah habis. Catat saja sekalian ya, Din. Setelah Udin mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan rukonya itu, dia menyodorkan pada Duloh. Nah, ini saja dulu loh, ucap si Udin seraya menyodorkan catatan bahan yang harus dibeli. Selang beberapa saat, Duloh pun pergi mengendarai motor metiknya. Di pertengahan jalan, Duloh bertemu Juragan Rahmat. Duloh, mau kemana kamu? Panggil Juragan Rahmat. Duloh pun mendekati Juragan Rahmat. Anu Juragan, saya mau belanja bahan bangunan, ucap Duloh. Wih, motor baru nih. Loh, dapat nyolong di mana? Tanya Juragan Rahmat pada Duloh sambil mengelus bodi motor Duloh. Sialan nih, lintah darat. Bisanya menghina orang saja. Awas nanti. Kau nanti malam akan aku kuras habis hartamu. Batin Duloh yang sudah dongkol mendengar
ucapan Juragan Rahmat. "Oh, ini saya pinjam punya saudara saya Juragan." Kilah Duloh yang tidak mau berbelit dengan Juragan Rahmat. "Saya kira kamu habis maling motor orang loh." Hahaha. Ucapan Juragan Rahmat seraya meledek Duloh. Duloh pun berlalu meninggalkan Juragan Rahmat tanpa berucap apapun lagi. Saking dongkolnya dengan ucapan Juragan Rahmat. Selang beberapa saat, Duloh sudah sampai di toko bangunan langganannya. Lalu dia menyodorkan secari kertas catatan bahan-bahan hari ini tuh, lihat. Setelah itu dia membayar lunas dan berlalu menuju ke rumah kembali. Rezeki gua tuh. Bahan yang kamu perlukan sudah aku pesankan. Tinggal tunggu barangnya datang. Tadi langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil sama rezeki gua. Oh, lihat tuh. Tuh, pekerja-pekerja toko bangunan. malam ngemis-ngemis gua minta tolong aja nggak ada yang bisa ngasih gua. Ini rezeki gua. Tuh, lihat tuh. Bukannya bohong tuh. Ini bukannya bohong tuh. Tuh, Tinggal tunggu barangnya ya. bukannya bohong tuh. Tinggal tunggu barangnya datang. Tadi langsung diangkut sama pick up-nya. Mau diantar ke rumah. Ucap Duloh pada Udin yang sedang memantau anak buahnya. Iya loh, ucap Udin seraya menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu aku tinggal dulu ya, Din. Mau istirahat dulu sebentar. Nanti kalau mau makan siang sudah aku siapkan di meja makan, tinggal ambil saja." Ucap Duloh lalu melengos. Ucap Duloh lalu melengos ke dalam rumah meninggalkan Dayat. Masih kurang penasaran sama gua. "Istirahat dulu lah, biar nanti malam aku tidak mengantuk." Duloh mulai merebahkan tubuhnya di ranjang. Tak lama kemudian matanya sudah terpejam. Waktu menunjukkan sudah pukul 5 sore. Para tukang sudah bersiap untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tak berselang lama, Duloh sudah terbangun dari tidurnya. Dia memantau ke depan. Apa para tukang sudah pulang atau belum? Aku tidur lama banget ya. Sampai tukang pulang pun nggak denger. Gumam Duloh lalu melengos masuk ke dalam rumahnya lagi. Malam ini Duloh berniat untuk menguras harta karun Juragan Rahmat. Yang korban selanjutnya yang akan dia kuras habis hartanya adalah si Lintah Darat yang suka menghina orang. Biar tahu rasa itu si Lintah Darat nanti jatuh miskin, ucap Duloh dengan ponggahnya. Waktu baru menunjukkan pukul jam 8.
Dulo menyempatkan diri untuk nongkrong di warung Po Ani, janda pujaan hatinya yang bohai itu. Dulo pun mengendarai sepeda motornya menuju warung Po Ani. Jarak yang ditempuh dari rumah ke warung Po Ani tidak terlalu jauh, sekitar 500 meter. Tak lama kemudian Dulo sudah sampai di depan warung Po Ani. Di warung tidak terlalu ramai pembeli pada saat malam hari. Hanya para bapak-bapak yang sedang meronda saja yang jadi pelanggannya. Ada sekitar 5 orang peronda yang sedang menikmati kopi buatan Po Ani. Sebelum mereka berkeliling memantau keadaan kampung, mereka menyempatkan untuk sekedar minum kopi dan makan gorengan. Biasalah, bapak-bapak yang alibinya mau ngopi di warung, padahal aslinya pengen lihat janda kembang yang terlihat bohai. "Pok, kopi hitam 1 ya," ucap Dulo, sembari berbaur dengan para bapak-bapak yang sedang menikmati gorengan yang masih hangat. "Iya, Kang. Tunggu sebentar," ucap Po Ani melengos ke belakang menyiapkan pesanan Dulo. Selang beberapa menit, pesanan Dulo sudah diantarkan Po Ani. "Ini Kang kopinya, kopi hitam Liong Naga," ucap Po Ani. "Makasih ya, Pok," ucap Dulo seraya mengedipkan matanya ke arah Po Ani. "Ih, kenapa lagi sih Dulo matanya? Apa cacingan ya? Kambuh ya?" batin Po Ani seraya mengidikan bahunya. Tapi kalau dipikir-pikir, Dulo itu cakep juga sih. Apalagi sekarang dia banyak duitnya. Hahaha, gumam Po Ani pelan. "Dasar ya, betina. Nggak boleh ngelihat cowok kalau lagi banyak duit. Langsung nyamber saja." Setelah kopi tandas tidak tersisa, sampai ampasnya dihabiskan juga sama Dulo. Hahaha. Dulo langsung membayar. "Pok, nih kembaliannya. Buat nyicil mas kawin ya, Pok." Hahaha, ucap Dulo seraya bergurau. Akang Pak. Akang Dulo bisa aja," ucap Po Ani dengan wajah yang tersipu malu. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Itu artinya Dulo akan mulai melancarkan aksinya. Dulo langsung memakai kain kafannya dan merapal mantra seketika. Dulo sudah melayang keluar rumah. Tujuannya malam ini adalah rumah Juragan Rahmat. Tak lama kemudian Dulo sudah berada di depan rumah Juragan Rahmat.
Duloh langsung menembus tembok rumah Juragan Rahmat. Dia mengitari seisi ruangan dan tibalah Duloh di depan pintu kamar Juragan Rahmat. Duloh pun masuk lalu mendekati brankas yang letaknya tak jauh dari lemari pakaian. Setelah Duloh selesai menguras habis harta Juragan Rahmat, Duloh langsung menghilang dan kembali ke rumahnya. Tak berselang lama Duloh sudah ada di dalam kamarnya. Dia langsung meraup semua uang yang didapat dari rumah Juragan Rahmat. Biar tahu rasa selintah darat jadi jatuh miskin, ucap Duloh sembari menciumi uang-uang yang tergeletak di atas nampan. Setelah kau jatuh miskin, akan kujadikan tumbal kau nanti, tua bangka. Hahaha. Duloh terbahak-bahak dan merapikan semua uang yang didapat ke dalam lemari pakaiannya. Setelah itu Duloh merebahkan diri untuk istirahat. Duloh sudah terbuai dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, Duloh mulai didatangi lagi oleh demit Jubaidah yang meminta kain kafannya dikembalikan. Namun, Duloh menghiraukannya. Pagi ini cuaca sangat tidak mendukung. Mulai dari subuh tadi, hujan turun sangat deras, disertai petir yang saling bersahutan. Duloh masih terlelap di atas ranjangnya. Selang beberapa saat pintu rumah diketuk oleh Udin. Duloh, sahut Udin dari luar. Apa belum bangun sih Duloh? Ya, jam segini, gumam si Udin seraya mengetuk pintu kembali. Tak lama kemudian Duloh pun tersadar dari tidurnya dan bangkit dari ranjang. Dia melihat jam menempel di dinding sudah menunjukkan jam 8 pagi. Waduh, kok sudah siang aja nih? Apa gara-gara hujan tidurku jadi nyenyak banget ya? Hehehe. Duloh bangkit dan keluar dari kamar. Tadi Duloh mendengar suara pintu rumahnya yang diketuk. Lalu Duloh pun melihat siapa yang datang. Kamu Dit? Maaf, yo. Aku kesiangan bangunnya ini. Harinya hujan jadi kukira masih malam. Soalnya gelap banget langitnya, ucap Duloh sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Iya, gak apa-apa Dul. Aku kesini cuma mau minta izin buat gak kerja dulu. Soalnya cuaca gak mendukung. Kalau nanti malam tidak hujan, rencananya aku dan anak buahku mau buat lembur. Gimana menurutmu Duloh? Tanya Udin pada Duloh. Iya. Tidak apa-apa, Din. Lagian hujannya deras banget nih. Mana petirnya
Ngeri, kasihan kalian kalau harus melaksanakan kerja yang ada nanti kalian pada meriang kan. Ucap dulu. Ya udah, loh, nanti malam mudah-mudahan hujannya reda ya, biar kami bisa lembur. Kalau gitu aku pamit pulang dulu saja ya, ya loh. Maaf loh, sudah ganggu tidurnya. Ucap Udin seraya pamit pada Dulo. Iya Din, hati-hati di jalan. Jalanannya licin. Jangan ngebut-ngebut kamu naik motornya, ucap Dulo. Lalu masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintunya. Dulo melamar Po Ani. Siang ini hujan masih belum juga reda. Angin kencang beserta petir yang saling saut. Dulo sudah mulai merasa kesepian. Hidup hanya sebatang kara saat ditinggal mati istrinya dulu. Dulo masih belum bisa membuka hati. 2 tahun sudah Dulo menyandang statusnya sebagai duda tanpa anak karena istrinya yang mandul dan tidak bisa memberikan buah hati untuk Dulo. 2 tahun yang lalu saat istri Dulo masih hidup. Akang, maaf kalau Neng belum bisa jadi istri yang sempurna buat Akang. Ucap Nina seraya mengusap bulir air mata yang menetes di pipinya. Dia merasa tidak berguna sebagai istri yang tidak bisa memberikan anak untuk Dulo. Siapa sih yang tidak mau mempunyai keturunan? Tapi walau begitu, Dulo sangat menyayangi istrinya. Dulo tidak pernah mempermasalahkan masalah itu. Beruntung Nina mempunyai suami yang sabar seperti Dulo. Meskipun harus hidup dengan serba kekurangan, Nina tidak pernah mengeluh. Dia menerima takdir yang ada. Namun rumah tangga yang sudah berjalan cukup lama itu harus berakhir di saat Nina jatuh sakit. Nina mengalami gagal ginjal dan tidak sempat mendapatkan pertolongan pertama. Karena Dulo tidak bisa membawa Nina untuk ke dokter. Jangankan untuk ke dokter, untuk makan pun susah. Karena Dulo tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dia cuma kerja serabutan. Sejak saat itu Dulo sangat terpukul sekali kehilangan istri kesayangannya. Andai aku punya istri lagi, mungkin aku tidak akan merasakan kesepian. Tapi siapa yang mau denganku? Gumam Dulo. Dipikir-pikir, Po Ani tuh manis juga. Sih, dia juga pandai memasak. Dia adalah seorang janda. Anaknya ada 3. Apa aku coba melamar dia saja ya? Ucap Dulo seraya menghayal. Tekad Dulo sudah bulat untuk mencoba melamar Po Ani. Toh sekarang dia juga tidak jadi pengangguran lagi. Uang sudah banyak.
pasti cukup untuk menghidupi Po Ani beserta 3 orang anaknya itu. Sore harinya hujan sudah mulai reda. Dulo sengaja akan mendatangi warung Po Ani dan mengutarakan niat isi hatinya. Dulo menaiki kuda besinya lalu menuju warung Po Ani. Di sana warung sangat sepi, mungkin karena habis hujan. Jadi orang-orang tidak ada yang keluar rumah. Pikirnya, Dulo turun dari motornya. Seperti biasa, Dulo akan memesan kopi hitam terlebih dahulu, biar enggak terlalu nervous. Apa ngopi dulu ya? Dalam pikiran Dulo. Pok, pesan kopi hitam Liong Naga. Seperti biasa ya. Satu saja, ucap Dulo seraya menatap Po Ani. Iya Kang, bentar, saya buatkan dulu kopinya, ucap Po Ani yang langsung melengos ke belakang. Tak lama kemudian kopi hitam yang masih panas sudah siap disajikan. Nih, Kang kopinya. Iya ya Po. Makasih ya. Tumben. Warung sepi banget, Po. Tanya Dulo sedikit gugup membuka percakapan. Namanya habis hujan seharian kan. Mana ada orang yang mau keluar dari rumah. Ini juga Akang yang jadi pelanggan pertama saya, ucap Po Ani. Oh iya, Po. Saya mau ngomong serius, boleh tidak? Tanya Dulo sedikit cemas. Takut ditolak dalam pikirannya. Hahaha. Tapi dia mempunyai tekad yang bulat. Duk. Tiba-tiba perasaan Po Ani tidak karuan. Entah apa yang akan Dulo sampaikan, membuat hati jadi sedikit gelisah. Iya Kang, mau ngomongin apa ya? Duh, jangan bikin saya gugup Kang, ucap Po Ani yang mulai merasa gelisah dan panas dingin. Po, saya berniat ingin melamar Empok. Apa Empok mau jadi istri saya? Empok kan janda, saya juga duda, ucap Dulo, mengutarakan isi hatinya. Apa saya nggak salah dengar, Kang? Tanya Po Ani. Enggak, Po. Saya serius ingin menjadikan Empok istri. Sudah lama saya juga sama suka sama Empok. Cuman saya nggak berani bilang. Lagian saya tahu diri karena cuma seorang pengangguran. Berhubung sekarang ekonomi saya sudah membaik, makanya saya memberanikan diri melamar Empok. Tapi kan anak saya 3, Kang. Apa Akang bisa menerima mereka semua? Tanya Po Ani.
Niat saya sudah bulat, Po. Saya juga akan menganggap mereka sebagai anak saya. Jadi gimana, Po? Lamaran saya diterima atau tidak? Po Ani pun hanya menganggukkan kepalanya. Saking saltingnya wajah Po Ani memerah bak kepiting rebus. Semoga Akang Duloh bisa jadi suami dan ayah yang baik. Batin Po Ani sembari senyum-senyum. Duloh tidak menyangka bahwa lamarannya diterima Po Ani. Harap-harap cemas, Duloh takut lamarannya ditolak. Memang rejeki si Duloh dapat janda bohai plus 3 anak sekaligus. Makasih ya, Po, mau menerima lamaran saya. Secepatnya kita adakan resepsi. Ucap Duloh semakin meyakinkan Po Ani. Sejak saat itu, Duloh mempunyai semangat untuk hidup. Hari-hari yang kesepian akan sirna sebentar lagi. Selain membangun toko kelontong, Duloh juga merenovasi rumahnya agar lebih luas untuk didiami keluarga kecilnya nanti. Duloh memperbesar rumahnya menjadi tingkat 2. Tidak memerlukan waktu lama untuk merenovasi. Dalam waktu 4 bulan, semua sudah selesai. Warung kelontongan sudah siap pakai juga. Rumah yang tadinya kumuh dan tidak terawat, sekarang sudah disulap menjadi istana yang megah dan mewah. Beruntungnya Po Ani dipersunting Duloh. Acara akad nikah tiba. Duloh sengaja membuat pesta yang sederhana karena itu permintaan dari Po Ani sendiri. Karena dia tidak mau pesta yang mewah. Acara berlangsung sangat hikmat tanpa ada kendala. Po Ani dan ketiga anaknya diboyong semua ke rumah Duloh. Mereka senang dengan rumah barunya. Sejak menyandang gelar Nyonya Duloh, Po Ani sudah tidak membuka warung kopi lagi. Dia sekarang sudah menghandle toko kelontongan Duloh. Sedangkan Duloh sekarang menyibukkan dirinya menjadi tuan tanah dan membuka usaha sampingan jual beli tanah di kampungnya. Dengan kehidupannya yang sekarang, Duloh merasa sangat beruntung memiliki harta yang banyak, istri yang cantik, bohai, bonus 3 anak sekaligus. Warga kampung pun tidak ada yang menyangka dengan kehidupan Duloh yang berubah drastis begitu cepat. Dan yang tadinya pengangguran dan tidak punya apa-apa, sekarang sudah jadi tuan tanah. Dengan alibi dapat warisan orang-orang. Orang-orang percaya asal muasal harta yang didapatkan Duloh. Tiba saatnya Duloh harus
dia akan tumbal setiap 6 bulan sekali. Dulo berencana akan memberikan bingkisan buah untuk Juragan Rahmat. Semenjak kehilangan hartanya, Juragan Rahmat jatuh sakit. Dia tidak menyangka akan merasakan hidup susah. Entah kemana hartanya yang banyak itu. Juragan Rahmat sampai frustasi karena semua hartanya tiba-tiba lenyap begitu saja. Nasib Juragan Rahmat sekarang sangat memprihatinkan. Hidup enggan, mati pun segan. Juragan Rahmat mengalami stroke sejak saat itu. Neng, Akang mau menjenguk Juragan Rahmat dulu ya. Pamit dulu pada istrinya. Iya Kang, maaf ya, nggak bisa nemenin Akang. Toko lagi rame-ramenya yang belanja Kang, ucap Ani. Iya Neng, Akang paham kok. Akang berangkat dulu ya. Dulo pun pergi menuju rumah Juragan Rahmat. Di jalan Dulo menyempatkan untuk membeli sekeranjang buah yang akan dibawa ke rumah Juragan Rahmat, demi melancarkan aksinya untuk mencari tumbal. Toh orang-orang tidak akan curiga kalau Juragan Rahmat mati nanti setelah aku berkunjung, gumam Duloh. Sungguh apes nasibmu Juragan Rahmat. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah perumpamaan yang cocok untuk Juragan Rahmat saat ini. Sudah dikuras habis hartanya, sekarang dijadikan target tumbal oleh Duloh. Begitulah hidupnya. Selang beberapa saat, Duloh sudah sampai di rumah Juragan Rahmat. Seraya membawa satu keranjang buah segar yang sudah diberi mantra oleh Duloh. Makanya jangan suka menghina orang, apalagi tidak bisa menjaga ucapan. Dikira aku bakal diam saja gitu. Cih, gumam Duloh pelan. Suara derap langkah kaki mendekati pintu dan suara kunci diputar. Terlihat Bi Inem yang membukakan pintu. Akang Duloh, mari masuk, ajak Bi Inem pada Duloh. Duloh mengekor di belakang Bi Inem, mempersilakan duduk pada Duloh. Duduk dulu Kang, nanti saya lihat dulu Juragan masih terjaga apa sudah tidur, ucap Bi Inem. Duloh hanya menganggukkan kepalanya. Tak berselang lama, Bi Inem sudah keluar dari kamar Juragan Rahmat. Juragannya lagi tidur, tidak bisa diganggu Kang. Baru saja istirahat, ucap Bi Inem. Ya sudah, tidak apa-apa Bi. Saya kesini hanya ingin melihat keadaan Juragan Rahmat. Kalau begitu saya titip buah-buahan ini untuk Juragan ya Bi, semoga lekas sembuh. Saya permisi dulu Bi, ucap Duloh dan berlalu.
Yang penting bingkisan itu sudah sampai di tempat tujuan Juragan Rahmat. Tinggal menunggu kabar. Kematiannya saja. Ucap Dulo sambil terkekeh. Akhir hayat silintah darat. Sesaat setelah kepergian Duloh dari rumah Juragan Rahmat, Bi Inem masuk ke dalam kamar Juragan, seraya membawakan bingkisan buah yang diberi oleh Duloh. Bi Inem pun meletakkannya di atas nakas samping tempat tidur Juragan. Juragan terbangun saat Bi Inem akan meletakkan bingkisan buah itu. Juragan, sudah bangun? Semalam gua ngemis. Tanya Bi Inem pada Juragan Rahmat. Gua ngemis minjem sama orang kagak Dari rezeki gua tuh semalam hari ini. Siapa? Ucap Juragan Rahmat tuh, yang hari ini. mulutnya sedikit Rezeki pelok. hari ini tuh, lihat. Ini bingkisan buah dari Duloh, Juragan. Rezeki hari ini tuh, lihat Tadi tuh. dia mau tuh, besuk tuh. sampean, Juragan. Tuh. Tapi pas saya Oh, lihat rezeki Juragan gua lagi tuh. tidur, makanya Duloh langsung pulang dan menitipkan Rezeki bingkisan gua tuh. buah saja Nih. untuk Juragan. Ujar Bi Inem. Juragan Rahmat Gua nih. hanya menganggukkan kepalanya saja. Apa mau saya kupaskan buahnya, Juragan? Tuh, Tawar Bi Inem pada Juragan. tuh sangkin gua bohong kali. Boleh, Tuh, lihat tuh. Bi, ucap Juragan. Tunggu sebentar ya. Gua semalam ngemis, gua minta tolong aja. Juragan, Ada saya ke belakang dulu. Ambilkan pisaunya. rezeki gua. Ucap Bi Inem lalu melengos ke arah Ini dapur. bohong tuh. Ini bukannya bohong. Bi Inem Tuh. pun Tuh. mengupaskan beberapa buah Bohong untuk tuh. dimakan oleh Juragan. Semenjak Juragan Rahmat jatuh sakit dan hanya berbaring di tempat tidur dan hartanya habis, hanya Bi Inem lah yang setia merawatnya. Istrinya juga pergi entah kemana karena tidak mau hidup miskin dan merawat suaminya yang pesakitan itu. Lebih baik dia pergi bersama lelaki lain. Sungguh malang nasib Juragan Rahmat. Bi Inem pun sudah selesai mengupas buahnya lalu menyuapi Juragan Rahmat dengan telaten. Rahmat begitu menikmati buah yang diberikan Duloh itu. Belum tahu saja habis makan buah itu bakal kena sial lagi. Selesai memakan buah, Juragan Rahmat pun terpejam kembali dan Bi Inem kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Malam harinya Juragan masih belum terlihat bangun. Mungkin efek dari obat yang diminumnya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, Juragan Rahmat merasakan tubuhnya yang mulai panas dingin. Napasnya terasa sangat sesak, seperti ada yang menindihnya. Lambat laun Juragan Rahmat merasakan untuk membuka matanya. Memaksakan untuk membuka matanya.
Dan benar saja, ada sesuatu yang menindihnya, menindih tubuhnya. Samar-samar terlihat seperti buntalan karung putih sedang menindih tubuhnya itu. Bau busuk menyengat, mengganggu indera penciuman Rahmat. Tiada upaya dan daya untuk mengelak. Tubuh Rahmat serasa kaku, tidak bisa bergerak. Mulutnya terkunci dan tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun jika ajal akan menjemputnya. Semakin lama beban yang menindih tubuh Rahmat terasa semakin berat. Napasnya yang sudah tersengal-sengal, matanya mulai mendelik melihat apa yang sedang menindih tubuhnya. Sesosok pocong dengan wajah sangat menyeramkan sedang menyeringai di hadapan wajah Rahmat. Mulutnya yang mengeluarkan banyak lendir hitam yang sangat bau busuk, ditambah hewan-hewan menggelikan seperti belatung dan kelabang keluar dari mulut pocong itu. Salah satu kelabang itu ada yang masuk ke dalam hidung dan telinga juragan Rahmat. Makhluk apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Akankah ajalku datang malam ini? Ya Tuhan, gumam Rahmat dalam hatinya dengan napas yang mulai tersengal-sengal dan merasakan